Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Satu Suara Ya, Manja. Oke teman-teman, kali ini kita sudah mendatangkan tamu yang sangat spesial, yaitu Kak Farel. Halo. Halo. Kak Farel ini telah lulus belum ya? Belum ya? Belum. Kalau dibilang lulus sih lulus sebagai PTKI-nya, tapi ya lulus sih. Lulus ya. Tapi belum lulus di Semanja ya? Iya belum lulus. Ya, berarti Kak Farel ini udah belajar kurang lebih 3 tahun di Semanja, dan sekarang insya Allah ya akan belajar atau melanjutkan studinya ke UIN Cybersyekh Nurjati Cirebon. Iya. Dengan prodi. Dan prodi Tadris Inggris. Waduh, berarti bisa bahasa Inggris. Ya sedikit sih, nggak bisa Sedikit. banget. Iya. Oke. Nah Kak, ini kan kita akan membahas SPAN PTKIN. Aku kan nggak tahu SPAN PTKIN karena nggak pernah belajar gitu ya. Kalian tahu? Tahu juga tuh. Gak tahu. Aku taunya tuh SNBP, terus taunya UTBK. Kan baru denger SPAN PTKIN. Nah, terus kira-kira nih, kenapa kakak milih SPAN PTKIN dibanding jalur masuk PTN yang lain? Sebenarnya banyak jalur sih ya kayak UTBK gitu ya, sama SNBP. Tapi saya tuh masuk jalur SPAN PTKIN itu disaranin sama teman saya dari namanya Kak Fadil. Kak Fadil Muhammad, ya. Oh iya. Yang dulu mantan wakil ketos. Iya betul. Saya disaranin untuk masuk jalur SPAN PTKIN kata dianya karena tidak masuk di SNBP, jadi dia saranin ke SPAN PTKIN gitu. Oh berarti kakak tuh awalnya udah masuk SNBP? Maksudnya mau nyoba gitu? Sebenarnya tuh saya tuh waktu itu tuh bingung masuk nggak ya, ternyata enggak. Saya cek tuh, ya udah kata Fadilnya aja kamu mah masuk SPAN PTKIN aja. Oh kayak gitu ya. Iya. Berarti SPAN PTKIN itu apa bedanya sih dengan SNBP gitu? Sama melalui apa namanya nilai rapot gitu tuh. Oh, nah rapor. Iya nilai rapot. Tapi bedanya ini mah itu ya ke agama Islam. Iya ke PTN kan. lebih ke apa dikendalin sama pemerintah agama gitu. Oh. Terus sekarang kan belum masuk ke, maksudnya belum aktif belajar ya? Iya belum. Kapan ya aktif belajar? Saya juga infonya kurang tahu sih, belum ada infonya. Kan sekarang mah baru ada info jalur apa PPMB gitu kayak semacam SPAN PTKIN tapi yang kayak UTBK-nya gitu. PPMB baru ada infonya itunya. Belum tahu kalau masuk ininya mah ke kuliahannya belum tahu. Oh, belum. Tapi kalau dikira-kira sih kayaknya Kalau dikira-kira antara bulan Juli lah ya. Juli. Juli. Oh, Antara bulan Juli atau enggak Agustus gitu. Berarti ada 3 bulan yang kakak habiskan di rumah. Iya di rumah. Berarti waktu luang banyak ya? Banyak. Nah itu ngapain aja sih? Aduh, gimana ya? Gimana tuh? Ya saya mah nggak kemana-mana sih di kamar terus. Di kamar. Berarti kayak ada hobi kan ada? Hobi ada sih, kayak seneng dengerin musik. Kalau enggak ya biasa kami para cowok kan suka main game ya. Ya paling main game, musikan, tidur, ML. udah. Paling banyak ya main game sama dengerin musik buat Gamenya apa mengaku. tuh? Banyak sih. Ya kalau bisa sebutin ya Mobile Legends. Sama Kak Arya. Iya. Iya. Saya juga main. Ya, kok banget ya. Banyak Mobile Legends, Free Fire juga main. Ya terus ya banyak lah game RPG saya mainnya. Game Terus RPG. ada hobi lagi nggak? Maksudnya mau menggali hobi lain gitu untuk mencari hobi lain? Karena waktu luang banyak banget ya. Ya kalau hobi lain sih mungkin ini kayaknya bukan hobi sih ya, tapi kayak kalau ada luang mungkin saya kayak ngomong Inggris sendiri tuh. Oh, Latihan nih ya Iya, kayak iya. latihan ngomong sendiri tuh kayak di tembok atau di cermin. I have gitu-gitu Iya, gitu. iya. Ya lumayan lah ada waktu juga. Kan milih SPAN PTKIN nih. Apa sih strategi persiapannya untuk lolos di jalur SPAN PTKIN itu? Untuk strategi sih saya nggak ada sih ya. Sebenarnya mah. Oh nggak ada nih. Strategi nggak ada, cuma ya udahlah. Saya tuh dulu tuh ya udah ini kan disuruh nilai rapotnya kan yang tinggi. Ya udah saya ya biarin. Saya tuh nggak ngarap dulunya tuh, nggak ngarap lolos gitu. Pas
pengumuman kelulusan, loh lulus ya udah. Lulus ya. Alhamdulillah lulus ya syukur, nggak lulus ya udah cari lagi gitu. Berarti Kak Fadlan ini walaupun dibilang nggak ada persiapan, tapi kan persiapan selama 3 tahun itu kan ya? Iya. Untuk bikin nilai tinggi kan? Iya ada sih, bikin nilai tinggi juga dikit-dikit. Iya kan? Jadi kalaupun dibilang nggak ada persiapan ya nggak juga. Itu nggak kerasanya karena selama 3 tahun sedikit-sedikit gitu kan ya? Oke. Nah, kan kakak kan milih jalur SPAN PTKIN nih. Apa sih tantangan terbesar dalam menghadapi proses memilih SPAN PTKIN itu? Itu tantangannya. Tantangannya ya kemungkinan besar kayaknya semua orang juga ikut masuk SPAN PTKIN sih, SPAN PTKIN. Ya mungkin nilainya besar-besaran aja kali di raportnya. Kayak contoh, misal abang mau masuk apa namanya sejarah sejarah Islam. Ya, itu berarti nilai agamanya harus tinggi, harus naik tuh paling begitu. Berarti dari awal kakak udah ngincer bahasa Inggris? Bahasa Inggris sebenarnya saya tuh dari SMP udah senang tuh. Jadi saya tuh mikir-mikir kuliah saya nanti mau ambil bahasa Inggris lah supaya nanti tadinya mau jadi translator kan ya? Iya. Translator. Boleh lah jadi translator. Nanti bisa kerjanya kemana-mana ke bisnis gitu. Ya, pikirannya begitu sih dulu di waktu SMP. SMP kalau boleh tahu di mana? SMP dulu saya di Pondok Pesantren Darul Ma'arif. Sama Sama ya? kenal ya? Pernah. Oh, dekat. Saya pernah lihat sih soalnya. Pernah lihat ya? Ya. Oh iya. Ini kenal Nakula nggak? Iya. Nah, Yang kembar itu ya. Iya, Yang itu. Nakula Sedewa. Oh, namanya kok Bahasa Dewa? Nakula Sedewa itu adik kembar biasanya sebarang sama saya terus tuh. Seangkatan? Enggak sih, cuma biasa Nakula Sadewa kan biasanya nempel sama saya terus biasa. Berarti udah ada tujuan dari SMP. Itu boleh tiru ya guys. Jadi SMP ini walaupun kita belum tahu tentang perguruan negeri, maksudnya perguruan tinggi negeri, tapi kita harus punya tujuan supaya pas SMA-nya juga bisa diarahkan ya. Iya, betul. Kemananya gitu guys. Nah, kakak ini kan SNBP tuh lebih dulu kan ya? Iya, Pengumumannya? lebih dulu. Waktu kakak tahu SNBP itu kan teman-teman ada yang lolos, itu gimana perasaannya? Ya ada rasa sedih juganya sih kalau sama yang gak keterimanya juga. Karena ada teman saya yang gak keterima juga tuh. Kasian gak lolos harus melalui UTBK. Iya, berjuang lagi ya. Berjuang lagi. Kalau dari kakaknya kan kakak kan masuk SPAN PTKIN pengumumannya agak lama. Pas tahu SNBP teman-temannya kak yang lolos SNBP itu kayak deg-degan gak buat kakak sendirinya? Sebenarnya agak deg-degan sedikit sih ya. Iya. Kalau saya mah, tapi nggak tahu kalau orang lain mah ya. Soalnya saya tuh emang bener-bener nggak ngarep gitu. Ngarep? Emang bener gak ngarep sama nilai rata-rata saya itu emang kecil nilai rata-rata saya tuh. Jadi emang nggak bener-bener nggak ngarep ya. Jadi deg-degannya dikit lah ya. Deg-degan dikit. Jadi pas tahu lolos Pas tahu lulus, ya udah pamer ke orang tua ya kan. Udah begitu. bikin video nggak? Video kayak lolos? Enggak, saya mah enggak. Apalah tren-tren itu apa? Gak usah. Easy nggak? Tapi easy nggak? Untuk easy kayaknya nggak cukup dibilang easy ya, kayak normal lah. Kan kalau kata saya itu kan kayak gacha juga itu tuh. SPAN PTKIN kayak Hoki-hokian. hoki-hokian ya lah, dapetin itu lulusnya. Ya gak terlalu gampang buat kalian mah, tapi ya tergantung nilainya. Tapi kak, kan kakak sekarang di Cirebon ya, univnya Iya. UIN Siber Syekh Nurjati. Karena maaf banget aku nggak tahu UIN Siber Syekh Nurjati. Jadi itu tuh kayak nggak di Cirebon aja tak? Atau ada banyak UIN di kota lain gitu? Saya juga aslinya kurang tahu sih ya. Saya baru dari Cirebonnya aja sih tadi pas hari Jumat kemarin. Hari Jumat kemarin saya juga habis dari Cirebonnya ke sana langsung. Baru tahu di Cirebonnya aja, nggak tahu di lainnya juga ada nggak di wilayah lain. Di lainnya nggak ada. Oke. Nah, karena kan udah lolos nih di SPAN PTKIN. Boleh dong kasih tips buat adik-adik kita Iya. buat biar masuk ke jalur tersebut. Ya tipsnya sih ya
kalian harus semangat belajar sih dari masuk awal SMA sih. Ya utamain jurusan apa kalian inginkan, fokuskan. Ya pelajaran lain juga harus ditingkatin sih nilainya. Tapi yang paling penting pelajaran apa yang kamu inginkan atau jurusan apa yang kamu inginkan tadi ditingkatin. Jangan sampai nilainya kamu itu turun, harus naik terus. Kalau kata saya mah. Gitu guys. Kalau dari kakak sendiri ada nggak bukan keburukan, maksudnya kebiasaan buruk yang harus dihindari gitu? Kebiasaan buruk. Ya. Satu. Betul. Ada berapa nih? Ya banyak sih harusnya. Kayak satu-satu. Satu, jangan sering-sering tidur di kelas. Dan saya di Bisa. kelas. Jangan sering-sering tidur di kelas karena kasihan guru udah nerangin ya kan ya. Ilmu itu mahal loh. Iya. Quotes. Ilmu itu mahal. Ilmu itu mahal sumpah. Iya. Saya tuh kalau nggak belajar nih, sumpah saya nggak bisa ke UIN Syekh Siber Jati Cirebon. Terus yang kedua, perhatiin kalau guru ngejelasin. Ketiga. Ketiga, kalau ini boleh ada tambahan. Ketiga tuh sering-sering bikin guru senang. Contohnya tuh ketika presentasi sering-seringlah bertanya atau enggak sering-sering membuat jawaban atau apa ketika guru bertanya. Berarti aktif belajar. Aktif di kelas kalau bisa. Atau enggak aktif di organisasi juga boleh. Biar dapat nilai tambahan. Ya udah mungkin gitu. segitu ya. Ya. Kalau kakaknya masuk organisasi nggak pas SMA? Kalau pas SMA saya banyak nganggur sih. Itu kebiasaan buruk saya itu. Termasuk ya itu ya? Iya, aduh, jangan dicontoh ya. Terus apa lagi ya kira-kira yang ingin ditanyakan? Ada nggak teman-teman di belakang layar? Nggak ada. Nggak ada tuh ya. Nggak ada. Udah. Tapi aku masih mau banyak ngomong tentang perguruan tinggi. Kayak gimana ya? Ada nggak apa yang ingin diungkapkan lagi gitu? Diungkapkan lagi ya. Ya buat kalian yang mau ikut ke jalur SPAN PTKIN, ya saya hanya bisa doain semoga kalian bisa lulus lah ya. Terus jangan lupa minta doa sama Allah. Jangan lupa juga berbakti sama orang tua kalian karena doa orang tua kalian semoga saja bisa nanti kesuksesan kalian. Restu ya? Ya restu. Tahu kan dapat doa dari orang tua kan bisa nambah persentase kesuksesannya. Iya. Mengharap ridho orang tua. Iya betul. Tapi kak, tadi kan kamu menyebutkan jangan sering tidur di kelas. Iya. Kalau misal sering jam kos, gimana tuh? Ya itu mah tergantung kalian yang mau rajin apa enggak. Kalau saya mah kan jujur saya tidak rajin banget ya di kelas ya. Jadi kalau jam kos ya paling kami sering main game lah. Main game atau tidur ya mabar gitulah. Berarti kalau boleh nanya kakak di kelas itu dapat peringkat? Apa? Di kelas kayak Ranking. peringkat ya Di ranking. kelas tidak, saya tidak dapat ranking. Tuh guys, jadi walaupun kalian gak dapat ranking, itu belum tentu masa depan kalian itu sesuai rankingnya, gitu kan ya? Iya betul. Iya betul. Jadi usaha kaliannya aja. Karena ada tuh temen aku nggak dapat peringkat tuh orang tuanya marah-marah. Ya itu mah tergantung orang tuanya kali ya. Iya ya. Mau anaknya kamu harus pintar gitu. Kalau orang tua saya mah ya udah Rel, kamu mah sebebasnya kamu aja mau peringkat apa enggak terserah, yang penting kamu syukur-syukur sampai sarjana, jangan kayak kami gitu kata orang tua semua. Kalau gitu gantianlah tips buat orang tuanya supaya anaknya tuh bisa semangat belajar dan tidak terlalu terganggu dengan nilai yang turun gitu misalnya. Itu Tips. jangan sampai nilainya turun. Tips untuk orang tua. Boleh kan ya? Boleh kan? Ya. Itu pengalaman kakaknya. Ada. Kalau nggak ada ya Nggak udah apa-apa. Iya. Tips untuk orang tua supaya anaknya tingkat nilainya Iya. Sesuai yang kakak rasain aja. apa ya inilah, kalian sebagai anak atau orang tua juga harus saling support, Ya. harus ada saling komunikasi juga sama orang tua kalian, banyak-banyak ngobrol lah sama orang tua kalian, apa yang kalian tuju, apa yang kalian inginkan. Terus
ya pikirin perasaan orang tua kalian juga sebagai anak, nantinya kalian gimana ke depannya, apakah kalian bisa membanggakan orang tua kalian nanti, pikirin juga guys. Udah tak? Ya, betul. Udah. Oke, jadi terima kasih Kak Farel sudah hadir. Iya. Semoga lancar ya kuliahnya. Amin. Oke. Nah teman-teman, karena kita sudah mendengar dan banyak tahu info dari Kak Farel, untuk motivasi teman-teman yang di rumah tetap semangat belajar supaya bisa masuk ke perguruan tinggi, dan saya mau juga semoga lancar semuanya. Oke, segitu saja dari podcast Satu Suara.